hanyalah tentang nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Maka pahamilah keberadaannya pada diri kita. Maka kenapa menjadi 3 bagian, Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Dan kenapa di Sa'ban tadi malam melaksanakan nisfu, separuh tadi daripada Sa'ban. Dan kenapa Sa'ban itu adalah 1 bulan untuk membawa kita kepada Ramadan tadi semua. Kenapa di Ramadan itu ada istilah dengan Idul Fitri, ya. Kenapa Syawal itu adalah syala, peningkatan. Peningkatan apa? Kesadaran. Nah, disinilah sesungguhnya sahabat, ya, selamat kepada yang melaksanakan nisfu Sa'ban, tetapi adalah yang melaksanakan maupun yang dengan cara apapun, kata Abah, adalah baik. Selama tujuannya adalah membangun kesadaran. Bukan pada sisi baik, bukan pada sisi buruk. Maka disinilah kita harus memahami tentang konsep kehidupan ini. Tubuh kita manusia adalah sama seperti handphone. Dengan makhluk-makhluk yang lain ada gelombang elektromagnetik, sahabat. Maka akhirnya kamu nanti akan faham kenapa Rajab, Sa'ban, dan ada nisfu Sa'ban, dan ada Ramadan. Kalau bahasa orang Buddha adalah kenapa ada kama datu, rupa datu, arufa datu. Sama saja. Kenapa ada Nur Muhammad, Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Pada dasarnya segala apa yang materi di dunia ini, termasuk dirimu, rizkimu, maka tadi Allahumma ftah lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal sa'adah, abwabal ni'mah, abwabal jannah. Tadi semua. Jadi yang membuat surga ya kamu, yang membuat neraka juga kamu. Karena pada dasarnya kamu harus mengerti nanti tujuannya. Semua materi ini adalah energi. Ingat itu. Uang sebelum jadi uang, fisik adalah energi. Mobil sebelum mobil adalah energi. Adalah sebelum menjadi materi, segalanya hanya energi. Dan segala sebelum energi, sebelum menjadi materi adalah cahaya. Nah, disinilah kenapa menjadikan Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Adam. Yang harus dipahami, Rajab, Sa'ban, ada nisfu di tengahnya. Kenapa nisfu? Karena nisfu adalah separuh tadi semua, ya. Separuh daripada Sya'ban. Bukan masalah melaksanakan sholat khair 100 rakaat kemudian kamu bangga. Karena ada amal baik, ada amal buruk, ada amal kanan, ada amal kiri. Nah, adapun tujuan kita di melaksanakan nisfu Sya'ban dan agar di penghujung Ramadan itu la'allahum yarsudun, supaya kamu sadar bukan pada baik, bukan pada buruk itu sebenarnya. Karena kebaikan merasa baik dan tidak dikembalikan pada kesadaran, kepada titik tengah, maka kamu akan merasa baik. Tuh. Tadi semua. Dan sebaliknya keburukan pada saat dia datang ke sisi kiri, kamu akan merasa buruk. Nah itu. Padahal seharusnya kita kembali lagi kepada ke tengah. Kalau dalam bahasa, segala materi ini kan terdiri dari sel. Sel itu terdiri dari atom. Atom itu 3 bagian. Proton, elektron, neutron. Nah, kita disuruh kembali kepada neutron, netral. Kesadaran itu netral. Bukan kanan, bukan kiri, tadi semua. Jadi inilah kita harus kembali tadi. Bismillahi masyaallah. Ya. La yasuku khairan adalah illallah. La yushrifu adalah syu'ah illallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah.
itulah pada netral, nisfu, separuh, bukan positif, bukan negatif. Ya. Maka disinilah manusia sebetulnya bisa merubah catatan loh mahfudnya. Karena loh mahfud itu adalah catatan dirinya yang terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Makanya pahami, bukan masalah bangga melaksanakan sholat khair 100 rakaat ataupun bangga baca Yasin 3 balik gitu. Karena di penghujung daripada nisfu Sa'ban itu adalah menjadikan kamu Yasin tadi semua. Kenapa Yasin? Karena tadi semuanya berasal dari 3 elemen tadi. Cahaya yang menjadi energi, energi yang jadi materi. Tuh. Nur Allah jadi Nur Muhammad yang maujud menjadi Nur Insan. Tuh. Dari arupa datu menjadi rupa datu, jadi turunlah menjadi kama datu tadi semua ya. Dari Rajab menuju Sa'ban jadilah Ramadan. Apakah kembali kita pada sadar dari Sidroh Al-Muntaha. Jadi bukan melaksanakan ketaatannya, tetapi adalah bagaimana kamu adalah menyaksikan pelaku ketaatannya. Tadi, maka pada saat kamu sudah berada pada kebaikan, melaksanakan sholat khair 100 rakaat, kembalikan pada kesadaran. Tadi semua. Pada saat kamu melakukan keburukan, kembalikan ke tengah. Supaya kamu tidak kena ingat. Maka itulah sekarang hari ini dibuktikan, sahabat. Ternyata di segala kebaikan itu adalah ada apa namanya yang disebut dengan positron. Pasti di ujung-ujung kebaikan itu sombong, ria, ujub. Nah, maka akhirnya kebaikan melahirkan keburukan kalau tidak dibalikan ke titik tengah. Tapi sebaliknya di sebalik keburukan hati-hati. Nggak semua buruk adalah buruk tadi. Tadi ada yang positif dari yang buruk. Maka pada saat melakukan buruk tarik lagi ke tengah. Itulah kesadaran. Netral. Jadi yang disebutkan kita adalah netral tadi semua. Ya. Nah kalau kita tidak netral, inilah yang menjadikan manusia mencatatkan keburukan-keburukan yang dia lakukan. Tadi semua tanpa dia sadari. Akhirnya dia menderita di dunia ini. Yang disebut dengan miskin, susah. Ya. Maka Abah selalu mengumpamakan manusia ini dikasih handphone yang canggih. Tapi tidak bisa memakai. Karena sebenar-benarnya. Nah kalau kamu sudah ngerti konsep tadi Nurullah, Nur Muhammad adalah Nur Insan. Maka sebetulnya kamu itu sudah akan mengerti mana cahaya, mana energi, mana materi. Maka disinilah sesungguhnya adalah bagaimana mengembalikan tadi semua. Bahwa sebenar-benarnya ternyata kamu nggak usah cari rizki. Karena kamu tuh marzuk gitu loh. Ah, disitulah kalau kamu sudah sadar bersama dengan Rozik. Ternyata pemberi rizki ya kamu, pencari rizki ya kamu. Rozik ya marzuk. Nah inilah yang harus dipahami. Tapi marzuk itu ada, rozik itu adalah rozak atau Allah pemberi rizki, Allah pemberi ilmu, Allah pemberi kekuatan, itu ya kamu juga pada dasarnya. Nah ini yang harus dipahami ya. Ini malah begitu melakukan ketaatan, nampak ketaatannya. Begitu melakukan dosa, nampak dosanya. Tapi tidak dikembalikan kepada titik tengah. Netral. Itulah nisfu Sa'ban. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya nanti kamu adalah Ramadan tadi. Adalah bagaimana Idul Fitri di penghujungnya. Maka selalu bulan 7, bulan 8, bulan ke-9 tadi semua. Nurullah, Nur Muhammad menyatu pada Nur Insan tadi semua. Ya. Jadi bedakan antara rozik, nah itu adalah pemberi rizki dan penerima rizki tadi semua. Kan sama seperti HP. Pada saat kamu ingin komunikasi dengan orang, itu kamu ngirimkan pesan dan ada orang yang menerima pesan. Pada dasarnya. Nah sesungguhnya kehidupan ini adalah juga sama. Gelombang elektromagnetik.
tadi semua. Ya kamu rozik, ya kamu marzuk gitu. Kamu abid, ya kamu ma'bud tadi semua. Kamu kholik juga sebenarnya hakikatnya makhluk kan tadi. Semua yang materi ini semuanya kan cahaya semuanya. Materi ini adalah energi dan energi ini adalah cahaya dari semua. Kenapa sih Dan? Jadi cicing, jadi kagok ningalina gudah giblag-giblag ya. Ya biarin aja ya. Nah, itu yang harus dipahami ya. Jadi Abah tuh kalau ngaji tuh kalau ada gerak fokus itu rubah tadi semua. Ya. Nah inilah ya tadi lemencan fokus gitu kadang-kadang. Nah itu kadang-kadang terpengaruh ya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami antara rozik, marzuk, antara khalik, makhluk, antara abid, ma'bud tadi semua ya. Yang harus dipahami. Jadi yang membuat kesulitan ya kamu tadi semua. Karena semua materi ini kan energi. Tidak ada materi yang bukan energi. Nah tadi. Nah, dan tidak ada energi yang bukan cahaya. Ingat itu. Berarti segala yang nampak materi ini sebenarnya cahaya sebenarnya. Maka disebutlah Nur Muhammad. Nurullah tajali, maka kehidupan ini adalah tentang nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Bukan Allah, nur Allah yang terpancar pada segalanya yang berwujud kepada materi tadi semua. Nah, tinggal si materi itu sadar enggak. Nah, inilah tentang bicara kesadaran. Dan kesadaran itu adalah di tengah-tengah. Bukan elektron, bukan proton, tapi neutron. Semua ya. Tadi semua. Tadi maka silakan tadi malam melakukan atau tidak melakukan. Di situ intinya sebenarnya. Kamu netral enggak gitu loh. Neutron enggak gitu kan tadi semua ya. Maka segala itulah yang diajarkan. Kalau kamu pada posisi positif, baik, merasa baik, akhirnya ujungnya ujub, ria. Ya hancurlah kebaikan itu. Karena kamu nggak pindahkan ke tengah gitu kan tadi, ke neutron tadi semua. Sebaliknya buruk juga sama. Maka itulah orang yang mau kiamat itu harus ketemu dengan tidak terjebak pada Ya'juj wa Ma'juj gitu loh. Tadi semua baik dan buruk, elektron dan proton tadi semua. Kamu sebagai materi sadari, kembalikan posisimu pada netral tadi semua. Nah, di nisfu di tengah-tengah tadi. Bukan ke kanan, bukan ke kiri. Pada Sya'ban itu. Maka pada Sya'ban itu ada amalia sebenarnya. Maka adalah kita dibagikan tadi 3 unsur. Materi, energi, cahaya. Berarti ada nur insan, nur Muhammad, nurullah. Elektron, proton, neutron. Tadi semua. Kalau bahasa Buddha, kamadatu, rupadatu, arupadatu. Atau Islam, iman, sebetulnya itu kalian dengar istilahnya. Tapi dalam wujudnya kalian tidak mengerti. Tadi semua ya. Maka di dalam Sya'ban itu kenapa juga disuruh baca Yasin. Bukan baca Yasin sebetulnya. Menjadikan dirimu Yasin tadi. Kan tiga tadi. Jadikan dirimu Yasin. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, balikan pada netral di tengah. Tadi. Nah, inilah tujuan kenapa saum itu la'allahum yarsudun di ujung. Allah bicara panjang tentang saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuh kan. Dia supaya siam tuh. Si materi ini supaya siam, menahan gitu, netral gitu. Coba kalau oleh Abah maka ilmu apapun jadi tadi semua tadi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di awal itu suruh telanjang dulu tadi semua saum itu supaya tidak ke positif ke kanan, tidak sudah negatif ke kiri. Bukan nggak merasa habis ngaji sholat khair 100 rakaat atau malam habis gapleh, habisin 2 pak gitu kan tadi semua. Kalau udah ngerti mau bedana gitu. Kalau udah ngerti tadi semua. Karena kamu tidak boleh terlalu ke kanan dan ke kiri. Kamu tuh harus netral. Sebenarnya kita ini harusnya yang penyaksi saja. Penikmat. Bukan malah sebaliknya, malah pelaku. Nah inilah kesalahan.
Makanya la'allakum tattaqun. Maka dibilang oleh Allah tentang penghitungan perjalanan. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridon. Tuh, dalam perjalanan. Apapun perjalanan. Hidup ini perjalanan. Awala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tadi semua. Nah, sebanyak catatan-catatan yang sudah kau tinggalkan. Nah, itulah di bulan di nisfu Saban itu. Ada amaliyah duduk. Sebetulnya kalau Abah tuh duduk saja bikin yasin. Bukan baca yasin. Bukan sholat khair 100 gitu. Gitu. Itu boleh juga. Tapi kamu jangan balikan ke netral, ke yasin. Tadi semua. Kenapa? Karena 3 unsur itu dari perutmu, Adam, dadamu, Muhammad, kepala-kepalamu, Sidroh al-Muntaha, Allah. Tadi cahaya, materi, energi, materi, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, Adam di perutmu itulah sin pertama. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur. Itu sin, itu geriginya. Syirun Iblisyah pada Adam. Tadi yang merasakan habis sholat khair. Ha, itu si Adam iblis tuh. Pasti basiknya tuh, wah, 100 rakaat. Itu jadi iblis tuh pagi-pagi. Kalau nggak ngerti konsepnya. Tadi semua. Karena positif selalu membawa kepada negatif, positron. Ada negatif pada positif. Merasa soleh, jadi setan. Kan gitu. Nah, tadi kan anak khairun minhu ujung-ujungnya. Jadi hidup ini bukan tentang itu sebenarnya. Makanya kenapa iman pada qada dan qadar itu khairihi wa syarihi. Tadi semua. Pada elektron, pada proton. Tapi kamu netral gitu loh. Di tengah-tengah. Makanya shin itu pertama di perutmu, maka nanti ada amaliyah. Di sini ada 7 amaliyah di perut, 7 amaliyah di dada, 7 amaliyah di kepala. Cuma masalahnya Abah berikan juga sudah diberikan, nggak paham-paham semuanya. Nggak terjebak di amaliyahnya tadi semua. Itulah shin, ya shin. Gerigi yang pertama materi, gerigi yang kedua adalah energi, gerigi yang ketiga adalah cahaya gitu. Gerigi yang pertama Adam, gerigi yang kedua Muhammad, gerigi yang ketiga Allah begitu. Gerigi yang pertama syariat Adam, gerigi yang kedua tarekat hati, gerigi yang ketiga adalah jiwa. Ya, tadi begitu. Gerigi yang luar adalah Islam, gerigi yang tengah iman, gerigi yang paling sini adalah ihsan. Begitu sebetulnya. Gerigi yang luar kamadatu, yang tengah rupa datu, yang sini arupa datu, yang sini Brahma, Wihindu, Siwa. Sama saja pada semua agama. Ayah bapak, ayah anak, ayah inung. Ada bedanya sebetulnya istilah. Maka kamu itu memang belajar agamanya penuh kebencian sih. Jadi begitu tadi ya. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, setelah kata Allah, la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Tadi. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kita melakukan tatawu. Ya, ada di situ ada sholat tatawu. Mau apapun yang penting tatawu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Nah, lebih baik lagi kalau saum, imsak tadi si Adam itu tadi menahan merasa puasa, menahan merasa sholat, menahan merasa dikir, menahan sholat khair, merasa tadi. Tatawwa khairan fahuwa wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barulah nanti pada saat kamu saum, maka dia nanti akan naik pelan-pelan tadi kesadaran pada tubuh. Syahrul Ramadan. Nah, karena kamu sudah dari Saban, nanti akan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dia akan turun dari Nurullah ke Nur Muhammad. Dari kamu tajalilah. Tujuan Allah dari awal ingin tajalli. Bahasa najulat, ta'ayyunat adalah tajaliat. Memang dari awal kamu itu ingin dijadikannya penampakan Allah. Maka disebut ta'ayyunat. Tuh.
Maka kamulah jadi penampakannya tadi semua, bukan kamu ngaku Allah gitu kan tadi, atau kamu merasa kenal dengan Allah. Ta'ayyunat adalah tanajulat tadi. Ini harus dipahami tentang Rajab, Sa'ban, Saum tadi. Kemudian tadi, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, timbullah tubuh kamu sekarang kan sudah tajali dia pada dirimu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kau menyaksikan apapun, nampaklah fiilnya, nampaklah asmanya, nampaklah sifatnya, nyatalah zatnya, kan begitu. Akhirnya kamu sudah surga kamu sudah menyaksikan dalam surat itu adalah kemanapun kau hadapkan tadi semua, ya sudah melihat dia. Fa'ainna matuwallu fasama wajhullah tadi semua, ya. Nah disitulah kenikmatan kamu sebagai tadi, makanya tadi Allahumma ftah lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal syahadah, abwabal parji, ahbabal rahmah, abwabal jannah ujungnya. Surga buat kamu kalau dia sudah tajali pada dirimu. Itu juga yang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu juga sama. Irji'i ila rabbik. Nah, kamu sudah kembali pada Rabbmu. Sudah Idul Fitri nanti di Ramadan. Maka kata dia fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Tapi rasakan kamu sebagai si materi tadi, ya. Kamu sekarang betul-betul rozik sudah bersama marzuk. Kamu marzuk, dia rozik. Ya kamu sendiri yang mengatakan, kun, jadilah kata kamu. Ya kamu ya rozik, ya marzuk gitu. Kamu khalik, ya makhluk. Tadi semua. Nah di sini udah nggak ada lagi hulul ittihad kan, udah imsak saum kan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'ani wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paman syahida minkum syahra falyasum. Oh, kamu sudah menyaksikan bulan, menyaksikan tadi. Kamu udah imsak sekarang. Betul-betul menyaksikan bulan pada dirimu, bukan pada di luhur pakai teleskop. Tadi eta mah syariatna gitu, syariatnya. Tapi sebenarnya Ramadan itu menyaksikan, itulah ada Lailatul Qadar di Ramadan nanti. Aduh, ini manusia ini memang kehilangan konsep tadinya cerita, tapi nggak ngerti dongeng Tuhan itu seperti apa sampai muncul dengan contoh hari ini. Bagaimana setiap diri seperti handphone tadi semua, ya. Dan kenapa berlaku hukum alam di alam dunia ini? Maka segalanya cermin. Nah, kamu kan cermin. Kalau kamu berpikir negatif, kamu coba bayangkan kalau orangnya cantik, di cerminnya apa? Cantik. Kalau orangnya miskin, kalau pada saat bercermin, ya miskin. Masa orang miskin bercermin jadi orang kaya? Nah inilah sifat miskin pada dirimu, itulah yang membuat kamu miskin. Sifat neraka yang ada pada dirimu lah yang beramal jadi salah. Kalau kayak begitu. Coba aja buktikan di alam dunia di hukum mirroring. Hukum yang dimana pada saat kamu melihat kamu di kepala kanan kamu ada apa tompel, ya di kaca pun tompel. Kalau seandainya yang bercermin pendengki, maka yang datang pun pendengki. Karena sesungguhnya sesuai dengan apa yang kamu tarik sendiri. Rasa miskin, rasa susah, rasa benci, tadi semua. Rasa dengki, tadi semua. Akhirnya gudang-gudang cahaya kemana-mana, tadi semua. Nggak fokus, tadi semua, ya. Tadi. Jadi kemiskinan itu karena kamu merasa miskin. Tadi kan kamu kan cermin akhirnya di dunia ini. Maka orang-orang yang membenci maka akan menarik pembenci. Itu tadi semua, ya. Orang-orang yang pikirannya sakit akan narik sakit. Tuh. Maka tadi kenapa di dunia ini manusia membuat semua makanan yang tadinya rahmat menjadi penyakit. Kata kamu asam urat, kolesterol dan lain sebagainya, kamu yang membuatnya sendiri. Pikiranmu yang membuatnya sendiri. Neraka kamu yang diberikan senat tadi semua, ya. Karena kalau sudah begitu, udah mengerti abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal sa'adah, abwabal parji, abwabal rahmat, abwabal jannah, ada lagi tadi semua, ya.
Bismillahi masyaallah la yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la ya'rifu syu'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula tuh. Beres semuanya. Ya. Beres semuanya. Semua ya. Kamunya juga bergurunya masih mancela-mencele, tidak akan beres urusanmu. Tadi semua. Yang salah bukan guru, kamu yang salah. Tadi semua, ya. Ini harus dipahami, ya. Nah inilah ya, makanya tadi dalam tadi semua, kita ini kata Abah juga handphone yang canggih yang diberikan oleh Allah bisa tadi tergantung level kamu di mana kesadaran kamu itu sebagai handphone. Tadi semua. Nah, kebanyakan kamu juga tidak menerima message yang datang, itu kan tadi. Tapi sebaliknya kamu selalu merekam dengan handphonemu itu. Dan tadi kan dikirimin misalnya hari ini diuji untuk sabar. Dikirimin makhluk yang tidak sabar pada dirimu. Kamu tolak kan di situ. Nah, itulah. Karena tidak mengerti pesan sponsor yang ada pada materi itu. Tadi semua ya. Maka inilah nisfu Sa'ban di tengah-tengah. Adalah kalau dalam listrik adalah netral di tengah-tengah, bukan elektron, bukan proton itu. Nah, bukan pada kesadaran Adam dari sirun iblisia pinakan. Di sini ada 7 amalia di dada. Tadi supaya tadi khair, rizki, barokah, tadi semua parji, rahmat, di ujungnya jannah 7. Karena 7 lapis langit, 7 lapis surga pada dirimu tadi semua. Maka disambungkannya dengan Yasin karena kamu 3 bagian tadi. Sirun iblisiah di perutmu, hakikat Masjidil Haram, sirun Muhammadiyah dadamu, Masjidil Aqsa, sirun ilahiyah di kepalamu, hakikat Baitul Ma'mur. Jadilah kamu tuh Shin tadi semua. Shin. Maka di malam nisfu Sa'ban itu seharusnya kamu dipanggil Yasin. Nah, tadi. Siapa yang dipanggil Shin tadi? Yang sudah tadi kata Allah, syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an wa bayyinatin. Karena sudah bil bayit jelaslah kepada kamu sesungguhnya tentang nur afal Allah pada dirimu, nur asma Allah pada dirimu, nur sifat Allah pada dirimu. Jelaslah Al-Mahdi itu adalah nur afal Allah pada tubuhmu. Jelaslah Muhammad itu nur asma Allah pada hatimu. Jelaslah Allah itu adalah tadi udah ruh itu adalah Muhammad itu adalah nur sifat Allah. Jelaslah nyata zat Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi turunlah Quran pada dirinya. Jadi Quran yang sejati disebut Al-Quranul Mubin. Al-Quran hidup, Al-Quran yang berjalan, Al-Quran bukan baca-baca Quran di luar lagi tadi akibat salah konsep dari awal. Tadi sama yang kayak orang sholat sunat rakaat 100 rakaat nggak ngerti tujuannya apa, atau baca Yasin nggak ngerti tujuannya apa. Tadi semua pada sebenarnya Yasin adalah tubuhmu, jadikan Yasin dari semua amaliahnya. Silahkan mau pakai baca Yasin 3 kali boleh semuanya ini dilakukan asal ngerti tujuannya. Jadi jangan langsung perang di medsos, wah ini nggak ada amaliah nisfu Sa'ban. Nah itu ada yang amalia, akhirnya berantem lah tadi semua ya. Nah inilah kalau menurut Abah, mau melaksanakan sholat khair 100 boleh, mau baca Yasin boleh, tapi ngerti esensinya siapa yang melakukan itu yang penting. Menyaksikan Allah pada sholatmu 100 rakaat, menyaksikan Allah dan Muhammad pada baca Yasin, bahkan kamu sudah menjadi Muhammad Yasin tuh. 7 amaliah di perut, 7 amaliah di dada, dan 7 penutup adalah liko. Adalah sidroh al-muntahanya di kepalamu itu. Menutup 7 adalah lobang di matamu. Itulah Yasin. Tadi semua ya. Itulah pada nisfu Sa'ban. Di tengah-tengah Sa'ban. Supaya kamu nanti bisa melaksanakan Ramadan. Tadi. Pada saat tadi kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra. Nah, sekarang udah Allah menghendaki kemudahan, nggak ada lagi yang sulit, men.
Semuanya tadi semua. Karena kamu sudah menjadikan tadi, kamu sudah mengerti bagaimana menarik napas, keluar napasnya itu kamu sudah ngerti tadi semua. Napas mana yang kamu tarik? Tadi napas sial, napas kesel, napas jengkel, napas marah, napas protes, atau napas syukur. Nah ini yang penting. Tadi maka dijelaskan mamin nafasin tubdihi ila qadarun fika, setiap napas yang kau buat takdir. Nah inilah si handphone bodoh. Maka tadi kayak di handphonemu, kalau orang mah yang masuk ke ilmu kamu lain, gambar porno, inilah, itulah, judi online, slot lah, itulah sama nggak ada bedanya. Muncullah cahaya-cahaya kegelapan yang ke dalam handphonemu sendiri, sama seperti muncullah cahaya-cahaya kegelapan pada tubuhmu, hilang kebahagiaanmu tadi semua. Ya, nerakalah kamu, menjeritlah kamu di dunia ini. Tadi mau keluar dari masalah bingung tadi semua. Karena kamu sendiri yang tidak imsak dari awal tadi kan baca surat tadi. Makanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menggunakan kata yusrun bukan sahlun. Apalagi usrun, nggak pakai Allah itu kesulitan. Semuanya mudah kok. Cuma kamu mau netral, enggak gitu doang. Disuruh netral, disuruh nol, disuruh massa, disuruh bukan elektron, bukan proton gitu loh. Bukan positif, bukan negatif, balikan pada netral gitu kan tadi. Karena kalau positif, ujungnya kamu ujub tadi semua, nggak bisa. Tadi maka kata Abah bukan masalah melaksanakan sholat khairnya atau bukan melaksanakan itu ya tadi yang pentingnya. Ya. Baru kata Allah syahrul Ramadan apa namanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata ala ma hadakum wala allakum tashkurun. Allahu akbar. Kurang apa Allah ngasih khobar. Nah, kenapa kamu tadi dari takwa, dari saum naik ke takwa, naik melakukan tadi safarin marin, penyakitnya dibersihkan, melakukan sholat tatawu atau man tatawwa khairan. Tapi siapa yang melakukan itu? Tapi lebih baik lagi kata Allah bukan tatawunya. Paman tatawwa khairan fahuwa huwa antasumu khairul lakum, lebih baik lagi. Karena kamu balik pada netral tadi semua. Kalau kamu tahan yang ada bukan kamu gitu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum. Nah di situ barulah nanti di penghujungnya tadi setelah kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kamu sudah mengagungkan Allah. Allahu akbar. Makanya nanti di penghujung Ramadan tuh Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Habislah pengakuan palsu tadi semua. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Takbiran sampai subuh itu menyatakan dengan air mata yang berlinang merasakan tadi semua kamu untuk menerima Idul Fitri tadi semua ya. Begitu sesungguhnya barulah di bawahnya kenapa di penghujungnya kamu akan menemukan kesadaran. Wa idza kan selanjutnya ayat tadi setelah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala allakum tashkurun. Kamu hanya bersyukur. Maka disinilah kamu sudah akan latih napas syukur pada dirimu. Napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Betapa berterima kasihnya. Bukan lagi kamu mikirin sawah, rumah, kebun. Terima kasih ya Allah. Aku masih diberikan nafas olehmu itu. Aku masih diberikan hidup. Aku masih diberikan semuanya. La'allakum tashkurun.
di anni fa inni qarib. Dan ya mengingatkan lagi, hai Muhammad, hai ruh pada dirimu itu, Muhammad pada dirimu juga, bukan hanya baginda Nabi. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh kamu sudah qarib tadi semua ya. Sudah sampai pada makom kurbah tadi semua ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka laksanakan kewajiban tadi semua ya. Fal yastajibuli, ujibu hadir. Allah sudah hadir pada diri tadi. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tuh sampailah la'allahum yarsudun, kamu sudah sadar. Semoga kamu sekarang sadar. Nah, sadar itu netral, sahabat ya. Bukan pada kebaikan ke kanan, bukan pada keburukan ke kiri. Balikan pada kesadaran yang melakukan kebaikan tadi semua. Karena kalau kamu tidak kembalikan kebaikan pada kesadaran, kamu nanti akan muncul sombong, ria, ujub, sum'ah tadi semua. Oh, saya habis sholat 100 rakaat. Saya habis tahajud, saya one day one jua. Itulah akhirnya kebaikan yang akhirnya tidak ada sia-sia di sisi Allah. Dari semua ya. Sebaliknya kamu juga kalau ada pada bersisi keburukan, pada negatif, percayalah pada semua negatif ada positif. Dari semua ya. Tarik pada kesadaran bahwa kamu tidak bisa melakukan tadi. Makanya tadi doa Nabi itu adalah Bismillahi masyaallah la yasuku khairan illallah. Doa Nabi Khidir. La bismillahi masyaallah la yashribu syu'a illallah gitu. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Dari semua barulah akan terisi pada dirimu. Allahumma ta'lana abwabal khair, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal syahadah, abwabal farji, abwabal rahmah, abwabal jannah. Tuh. Masuklah kamu ke situ ya. Maka indahlah segalanya di matamu semuanya. Sahabat, inilah kisah tentang bagaimana ini sekarang dalam prakteknya. Karena yang penting itu adalah bagaimana membangun kesadaran itu sampai kamu dipanggil oleh Allah si Yasin itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tubuhnya sudah jadi Al-Quran. Innaka sesungguhnya engkau sin laminal mursalin, adalah seorang utusan. Ala siratim mustaqim tanzizil azizir rahim ditundira qaumam ma undira aba terus mim nun mim nun mim nun mim nun mim nun. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sampailah pada tujuan Allah, bukan pada tujuan dirimu. Maka di Ramadan itulah ada Lailatul Qadar. 21, 23, 25, 27, 29. Dan itu hanya berlaku kepada mereka yang nisfu pada bulan Sya'ban. Bukan nisfu hanya melakukan sholat khair, betul-betul nisfu. Yaitu di tengah-tengah nisfu itu. Dari antara Sya'ban, Ramadan, dan Rajab, Sya'ban. Jadikan Muhammad dirimu itu. Begitu. Nisfu. Di Sya'ban, bahkan Sya'ban di tengah-tengah Sya'ban. Ya. Nah inilah tadi semua. Maka banyaklah kisah syariat fikih yang berkaitan setelah nisfu Sya'ban. Tidak ada puasa yang bisa kamu lakukan setelah nisfu Sya'ban kecuali puasa nadar. Itu orang fikihnya yang atur itu tadi semua. Cuma orang sekarang terjebak pada fikih gitu kan tadi semua. Itunya diatur.
Tidak boleh saum, kecuali kodok. Tidak boleh saum. Nah, itulah. Nggak ngerti. Syariat nggak dipahami secara hakikat. Ada yang ngerti hakikat, hilang syariatnya. Nah, inilah persoalan. Tadi semua. Begitu dikejar, lari ke Rojab. Begitu dikejar, lari ke Ramadan. Lari ke syariat. Hakikat. Nah, Syaban itu ngawinkan tengah-tengah. Bukan elektron, bukan proton, tapi kamu neutron. Kamu itu neutron. Kembalikan pada netral. Bukan pada khairihi, bukan pada basyarihi. Nah, disinilah ya sahabat. Nah, kemudian dalam kehidupan inilah akhirnya kamu karena tidak mengerti konsep ini, kamu berpikir negatif karena dunia ini berlaku nanti hukum tarik menarik tuh. Kamulah yang menarik kemiskinan, kamulah yang menarik keburukan. Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu itu. Kamulah akhirnya juga. Nah, kalau begitu kenapa kita nggak rubah dengan tadi? Abwabal khair, abwabal rizki, abwabal rahmat, abwabal barokah, abwabal jannah. Tadi semua ya. Tadi. Jadi selalu hidup berjalan di bismillahi masyaallah. Tadi bismillahi masyaallah la syauku khairu illallah. Tadi la yusyrifu ala su'a illallah. Tadi. Jadi pada dirimu, pada tubuhmu yang sudah jadi yasin tadi semua ya. Coba dengerin, direkap apa yang Abah sampaikan itu, apalagi hari ini makin lebih menjurus lagi. Tadi supaya kamu itu nisfu Syaban itu betul-betul nisfu tadi, walaupun tanpa 100 rakaat pun nisfu sebetulnya. Walaupun nggak baca yasin pun tubuhmu sudah jadi yasin sebenarnya. Kalau udah ngerti nanti tadi semuanya. Kalau Abah di sini mengalaksanakan 100 buat anak-anak yang masih latihan boxer lah bahasanya. Yang sedang latihan warming up tadi semua. Tapi kalau nggak dibangun lah lahum yarsudunnya, mereka modar tetap melakukan 100 rakaat karena dampaknya juga. Karena saya menyaksikan orang di Suralaya bertahun-tahun laksana itu nggak ada dampak tadi karena kamu tidak ngerti konsep yang sebenarnya kan gitu tadi semua. Malah muncul sebaliknya dari positif jadi negatif, positron, bukan positif tapi positron tadi semua. Merasa sudah melaksanakan, merasa sudah beramal, merasa sudah melakukan, tadi semua. Nanya kepada yang ngeblok, kenapa kamu? Itu kan kayaknya. Dan pasti nih pagi ini udah yang laksana 100 rakaat WA-WA nih. Kamu sholat 100 rakaat di mana? Gitu. Padahal sebelumnya aku habis sholat 100 rakaat loh, gitu kan tadi. Nah, disinilah kalau kamu tidak mengerti konsepnya tadi semua ya. Ingat kata Abah juga, kehidupan ini adalah alam materi dan semua materi itu berasal dari energi. Duit itu materi, nggak disebut materi. Mobil materi, sawah materi, tapi semua materi itu energi. Kalau begitu, sebelum mereka menjadi materi adalah energi. Nah, bagaimana kesadaran si materi ini? Tuh. Maka dia akan menarik tadi semua. Karena akan berlaku di sini kata Abah kemarin hukum gravitasi sentrifugal, sentripetal. Setiap benda itu pada saat di posisimu akan selalu kamu tarik. Apapun kamu merasa miskin, tarik ke kamu, jeng jeng gitu. Kata malaikat, selamat, selamat kamu miskin, selamat gitu. Tadi semua. Kamu mikir susah, turun, jeng jeng, selamat kata malaikat, welcome man, welcome, selamat susah. Orang punya hutang, tadi semua yang dipikirin hutang, dia tarik lagi, jeng jeng, tadi semua. Welcome, selamat sahabatku, bergabunglah dengan penderita hutang. Tadi semua. Itulah karena berlaku hukum gravitasi. Kamulah yang menarik. Coba aja kamu buktikan. Kamu buka di situ wifi kamu, maka maka ada wifi sekitar kamu nyambung ke HP kamu. Itulah harus dipahami tentang gelombang elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnet itu. Makanya kalau kiainya mursyidnya nggak pernah kuliah begini nggak ngerti dia. Paham? Ya
Ini kayak Abah, aduh, kan sombong kata Nabi kepada orang yang sombong itu ya sodakoh gitu kan tadi semua. Harus ada sombongnya. Itulah kenapa Allah itu al-mutakabir. Nah kita sebagai mursyid, sebagai orang yang ini harus al-mutakabir untuk urusan tertentu tadi. Supaya kamu ngerti siapa yang ngerti, mana yang enggak kan gitu. Bukan harus tawadu. Tawadu kepada orang tawadu, sodakoh. Tapi sombong pada orang sombong tadi semua. Ya, sodako juga begitu. Nah, ini harus dipahami ya. Nah itu, kamu yang menarik semuanya. Kamu berpikir bahwa ini orang susah, jeng-jeng, tadi semua ya. Tadi. Nah maka inilah kenapa kata Abah, bagaimana cara menarik segala kenikmatan yang ada di bumi ini semua. Maka ternyata kan menariknya itu adalah bagaimana dengan tadi la'allahum yarsudun, dengan kesadaran. Jadi kita menariknya adalah dengan kesadaran tadi semua. Ya, maka tadi kenapa di rumah Allahnya bersihkan dari kebencian, kedengkian. Tadi bagaimana kau akan mendapatkan bahagian kalau hatimu penuh kebencian? Maka yang kau tarik energi kebencian. Tuh. Kedengkian, kebencian tadi semua. Tadi. Nah, itu. Ibu orang Aceh ya Bu ya? Bu, itu ibu orang Aceh kan? Nah, penyakit orang Aceh itu sombong. Maaf ya. Penyakitnya itu. Selalu merasa kaum lebih tinggi. Maka akan muncul musibah terus tuh. Abah sih tahu selama orang Aceh nggak merubah diri. Merasa serambi Mekah dan lain sebagainya. Merasa spesial. Ada manusia spesial. Abah kasih tahu aja mau Bang TJ yang ada di Aceh tuh. Kenapa kampungmu itu digendak terus dengan air, dengan apa, tsunami, dengan muncul, karena sombong kebanyakan orang Aceh itu. Maaf ya, pahit memang kebenaran, tapi harus disampaikan. Karena kamu tidak imsak, tidak saum, tadi semua. Ada lagi orang cari mursyid ke Aceh. Orang Acehnya aja hancur, gimana kau cari mursyid ke Aceh? Jelas satu daerah itu nggak ada mursyidnya itu. Itu saja kasih tahu oleh Abah hari semua. Karena ada orang yang kemana Mas? Bah doain saya lagi cari mursyid ke Aceh. Bagus kata Abah gitu kan tadi. Maaf ya. Terkadang kebenaran itu harus kita sampaikan walaupun pahit. Kalau enggak nanti kalau sombong dibalas tawadu, itulah bos yang bahaya tadi semua ya. Jadi ini ya sahabatku semua. Kalau kita sudah dilandasi dengan cinta, menyampaikan apapun bukan karena kebencian seperti dokter memberikan adalah terapi, bukan untuk kemarahan, tetapi adalah untuk memberikan penyadaran tadi semua ya. Buat sahabat-sahabat dari Sumatera sono yang paling atas lagi dari semua ya. Makanya Abah selalu ingatkan orang Nias, Takengon, tadi semua ya, Sigli, tadi semua ya, hati-hati kalian. Rubahlah paradigmanya, tadi semua ya. Tadi jadi malah orang lagi musibah malah menyebarkan benar gam, saya ada ayah wae, taita. Itulah cirinya manusia yang terus akan dikasih musibah. Tadi semua ya, bukan kembali pada diri, malah terus mencari kesalahan pada orang. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat tentang konsep kehidupan dunia ini sekali lagi adalah marilah kita adalah menjadikan ibaratkan kata Abah diri kita ini adalah handphone yang maha canggih dari Allah tadi semua. Handphone yang maha canggih. Nah handphone kita ini karena tadi wujudnya materi tetapi sebenarnya dia itu adalah energi, si SIM card itu. Sebenarnya energi itu adalah cahaya. Provider itu sebenarnya. Maka kamu yang tarik itu apanya yang kamu tarik dari semua ya. Karena itulah kenapa di alam ini berlaku hukum fisika sentrifugal dan sentripetal. Jadi setiap apa yang kamu tarik maka kamu akan menariknya. Nah, Abah sudah ajarkan. Maka kenapa dalam surat Yasin manusia itu akan dilahirkan kembali, inna nahyu nuhnil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in asainahu. Nah itulah kata Abah, ini kalau kamu ngerti kamu sudah merubah lauh mahfudmu sendiri.
Apa itu lauh mahfud? Lauh itu kan catatan pada papan. Di mana papannya? Di dadamu itu. Bagaimana kamu menariknya? Tadi kesadaranmu yang hilang. Yang kamu tarik lewat napas tadi. Catat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Imamin mubin. Coba yang jadi imam di dalam hatimu. Tadi semua ya. Jadi sekali lagi maka jadikanlah kita ini kembali pada netral. Tadi semua ya sesuai dengan konsep Tuhan. Si Adam itu harus netral. Tadi semua ya. Maka tadi di awal tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Siam. Menahan makan, minum, bersetubuh. Artinya apa? Merasa kamu dari syariat, torekat, kembalikan syariatnya Allah, torekatnya Allah, marifatnya Allah. Tadi makan, minum, bersetubuh. Itu kadang-kadang kan kalau istilah-istilah. Kenapa kata siam? Cuma kan nggak ngerti aja dang istilah itu. Dalam bahasa Tuhannya. Ini kamu menggunakan bahasa Tuhan oleh pikiranmu sendiri. Akhirnya hari ini. Ulama-ulama koplok itulah yang membelokkan manusia. Tadi karena tidak paham tadi semua. Harusnya Tuhanlah yang paling mengerti firman-Nya sendiri. Tapi sayang firman Tuhan itu hanya akan dikerti dan disadari oleh orang yang sudah tadi tahali sudah tajalilah Allah pada dirinya. Sudah jadi yasin tadi semua ya. Maka guru yang sudah jadi yasin nggak bakal nyusahin kamu, nggak bakal minta duit pada kamu, enggak. Kalau belum jadi yasin, belum apa-apa, kamu udah dikasih tarif. Tadi berjumpa ada tarif, belajar liko ada tarif, tadi isbat 1 ada tarif, isbat 2 ada tarif, doa 1 ada tarif. Inilah persoalannya. Kalau belum beres urusannya tadi semua, ya tapi memang senangnya manusia itu ditipu, ya sudah, welcome to penipu. Tadi kan rozik dan rozak, rozik marzuk. Kalau rozikmu penipu, ya kamu si marzuknya itu ditipu. Begitu tadi semua. Maka tadi, ternyata sebenarnya rozik, ya marzuk. Tadi, mana bisa berpisah rozik dan marzuk. Gagalah Allah sebagai rozak, selama kamu nggak sadar sebagai marzuk, yang menerima rezeki itu. Tuh. Tapi rozik wal marzuk, wahid. Tuh. Abid wal ma'bud, wahid. Tuh. Nah tadi istilah, doa yang mengingat, yang diingat satu. Berarti kalau begitu yang mencari rezeki, yang memberi rezeki satu. Coba pahami. Makanya tadi ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka mustahil orang-orang pelit itu bisa ketemu dengan Tuhan. Tadi karena sifat Tuhan itu penyayang, pemaaf tadi. Karena semua ini adalah tentang tajalli asmanya Allah semuanya. Allah Khalik, jadilah kamu adalah sebagai makhluk. Dia sebagai khalaq. Nah, kalau orang sudah mengerti di situ pun dunia ini tidak akan nggak ada. Ada tuh masa dia Khalik. Wah, berarti kalau gitu batal dia sebagai Khalik kalau nggak ada makhluk. Tuh kan tadi semua. Maka itulah kenapa ada abko, ada bako dari semua ya. Khalik karena dia khalaq dari semua. Ada makhluk karena dia khalik. Nah, ada rozik dia itu harus ada marzuk dari semua ya. Nah, abid dialah harus ada ma'bud dari semua. Karena ma'bud dan abid itu kesatuan keindahan. Tadi makanya nurullah, nur Muhammad, nur insan atau cahaya tajalli pada energi cahaya pada materi. Nah, tinggal bagaimana si materi ini menyadari keberadaan dirinya, mengembalikan itu sahabat. Maka berhentilah kamu berpikir negatif tadi semua ya. Ataupun positif ke kanan. Tadi semua tadi. Nisfu Sa'ban. Nisfu ke kanan ke kiri. Sesungguhnya. Pada saat kamu sudah banyak melakukan amaliyah, sholatmu banyak, dikirmu puasa, kembalikan ke tengah pada kesadaran. Yang melakukan itu kesadaran. Tuh. Pada saat kamu berbuat buruk, stoplah. Di situ kamu berpikir keburukan, pindahkan kepada kesadaran di tengah-tengah dari semua. Ya, la'allahum yarsudun. Maka tadi begitu panjang Allah ngomongin saum, di ujungnya tahapan awal dari saum takwa. Takwa itu adalah melepaskan tadi si materi
tadi hati-hati sebagai si materi, karena materi itu akan menjadi tampungan cermin. Kalau kamu tadi yang bercerminnya adalah hidungnya pesek, maka yang dicermin pun pesek tuh. Jadi kesadaran si yang bercermin ini akan berpengaruh pada dirimu. Kamu menganggap dirimu miskin, kamu miskin. Kamu akan berpikir bahwa kamu itu banyak hutang, akan ditarik energi hutang. Tadi semua. Karena semua benda itu akan jatuh padamu. Semuanya. Karena hukum gravitasi. Hukum si fisik. Hukum si materi adalah menarikmu dari semua ke situ. Sahabat. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Hukum fisik, hukum itu akan menarikmu adalah ke arah situ. Ya. Kalau tidak begitu berarti kamu adalah akan dibawa ke dalam kesulitan. Akan dibawa kepada apa yang kamu pikirkan. Itu maka sudah dikatakan oleh orang bijak, what you think, what you get. Apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang tadi. Karena mamin nafasin tubdi ila qadarun fika. Setiap napas yang kau tarik dan keluar. Maka itulah kenapa kata Nabi, man akhraja nafasin bigori ridikrillah pahwal mayit. Orang yang bernapas, nah ngerti sirullah dan nurullah tadi, maka dia adalah bangke, kata Nabi. Mislul hayawan, tapi bangke binatang. Dunal, mislul hayawan, dunal bakoroh, tapi bukan bangke sapi. Fahiyakal hinjir, bangke babi, kata Nabi, sahabat. Ya, dari sinilah memahaminya tentang sirullah, nurullah, tadi semua, ya. Maka menyaksikan nur afal Allah, nur sifat Allah, nur asma Allah, nur zat Allah, fana billah, bako billah. Ya, wah kompleks sahabat. Tapi pelajarannya mudah kalau kamu balik pada netral. Kisah Abah ini kelihatan kompleks, tapi tidak. Sebetulnya amaliyahnya paling senang, paling senang. Yuridullahu bikumul yusra. Ingat Allah sudah mengatakan yusrun. Wala bikumul tadi. Bukan sahlun tadi semua. Karena kalau ini adalah susah, Allah itu juga batal sebagai Rahman. Nah inilah juga harus ngerti lagi kata Abah. Kalau orang masih takut dengan neraka Allah, Allah itu batal Rahmannya. Nah inilah orang yang menghina Allah sekarang dengan neraka sakor, neraka jahanam, neraka jahim, neraka ini. Karena padahal neraka itu pada tubuhmu itu sendiri. Karena apa? Kamu salah anggapan pada dia. Mana ada Tuhanmu yang maha penyayang itu? Betul surat Al-Haqqah, surat Kiamah, surat apa ngomongin neraka. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kamu sudah berada pada rahmannya Allah. Tuh. Jangankan Allah, kamu aja pada anakmu malingnya kayak apa? Pasti kasih sayangmu mendahului marahmu itu. Apalagi Allah. Nah inilah karena kebodohan, kedangkalan dalam memahami Al-Quran. Kalau Allah itu sudah Ar-Rahman tadi semua, maka kenapa batallah kalau menggunakan kata sahlun? Allah tidak menggunakan kata usrun, tapi yusrun. Bahkan Allah tidak menggunakan kata sahlun, mudah yang bersyarat, mudah yang tanpa syarat. Nah ini harus dipahami. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Berhentilah nuduh-nuduh neraka pada Allah, siksa kubur, ajab kubur. Karena kamu kebodohan kamu yang nggak ngerti. Hanya menuduh Tuhan dengan hal yang demikian. Sementara segala apa yang dia ceritakan tentang tadi. Adzabun alim, sadidul iqab, apa semua. Dia sudah tutup, wahai hambaku, dengan Rahman, Rahim. Tuh. Dengan kamu sudah ngerti Rahman, Rahim, padamlah api neraka jahanam itu. Dengan kamu ngerti Rahman Rahim, matilah neraka sakor itu, neraka wel itu, neraka-neraka yang lain itu semua. Muncullah surga semuanya. Tadi surga Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Barulah dia bergomong, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin. Semuanya jadi surga, wa jannatin arduhas samawati wal ar. Nah itulah. Karena apa namanya, bagaimana Tuhan menyayangimu, mencintaimu begitu. Ya Allah, bagaimana kau teganya masih menuduh neraka?
Iya, dia ngomongin adabun alim tadi semua. Contoh kalimat la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang koplok yang nafsirkan adabul lasyadid itu digebugin, dibakar api. Kata wah dicelup pakai teh celup neraka, minumnya minum jakum. Itulah karena kedangkalanmu menafsirkan Quran tadi semua. Jadi kita di Quran itu jangan dipandang ayat per ayat, pandang Quran satu Quran. Kalau pandang Quran satu Quran, maka seluruh kesimpulan Quran itu cuma Bismillahirrahmanirrahim tadi. Makanya doanya Nabi Khidir hanya satu, Bismillahi masya Allah la yasuku khairan illallah. Bismillahi masya Allah la yashribu al-syu'a illallah. Bismillahi masya Allah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Itu doa Nabi Khidir 4 aja itu dari semua. Ya. Jadi kalau gitu mana ada buruknya Tuhan itu tadi semua. Ya. Tidak ada keburukan tadi karena kamu nggak ngerti saja tadi semua. Ya. Jadi marilah daripada kita berpikir takut pada Allah dengan cara yang salah, malah takut pada makhluk kan hari ini. Karena tadi kamu nggak ngerti mana materi, mana energi, mana cahaya.